Faihah SIP MSI, Kepala Subdirektorat Kepesertaan dan Akademik, Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan, Kedeputian Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Amin Purwani, SH, MCDF. Yang kami hormati Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama, Ibu Riana Setiawati, SOS MACC. Yang kami hormati moderator pada acara siang hari ini, Ibu Nurul Faizah SSI MT, Widyaswara Ahli Pertama di PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Yang kami hormati para mentor dari peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 11 tahun 2025 serta seluruh peserta PKN tingkat 2 dan hadirin yang berbahagia. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan disampaikan laporan penyelenggaraan acara oleh Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama, Ibu Riana Setiawati, SOS MACC. Kepada beliau kami silahkan. Terima kasih Mbak Nisa. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Amin Purwani, SHMICD, Kepala Badan Diklat DIY. Yang kami hormati Ibu Iih Faihah, SIP MSI, Kepala Subdirektorat Kepesertaan dan Akademik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Ibu Pejabat Struktural Badan Diklat DIY, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Daerah selaku mentor
peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 11 tahun 2025. Yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator Widya Iswara dan Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 11 tahun 2025 serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri kegiatan sosialisasi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi mentor PKN tingkat 2 angkatan 11 tahun 2025 atas kehadirannya dan partisipasinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan sosialisasi mentor pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2025 ini. Yang pertama, tujuan penyelenggaraan. Sosialisasi mentor peserta PKN tingkat 2 angkatan 2 kami angkatan 11 tahun 2025 ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan kesamaan persepsi yang komprehensif sekaligus untuk meningkatkan koordinasi antar stakeholder terhadap perubahan-perubahan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi struktural di tahun 2025. Sehingga penyelenggaraan PKN tingkat 2 dapat lebih terintegrasi dan terkoordinasi yang diharapkan nantinya akan bermuara pada terselenggaranya pelaksanaan pelatihan yang lebih berkualitas. Yang kedua, waktu dan pelaksanaan. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari ini, Rabu 4 Juni 2025 secara daring melalui Zoom meeting dan streaming di YouTube official Badan Diklat DIY. Ketiga, peserta. Peserta sosialisasi mentor pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 11 tahun 2025 ini diikuti oleh 43 peserta dengan rincian sebagai berikut. Dari Kementerian Keuangan 1 orang, dari Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia 1 orang, dari Badan Intelijen Negara Republik Indonesia 1 orang, dari pemerintah daerah DIY 2 orang, dari Provinsi Kalimantan Utara 2 orang, dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo 3 orang, dari pemerintah Kabupaten Sleman 2 orang, dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 3 orang, dari pemerintah Kabupaten Bantul 3 orang, dari pemerintah Kota Yogyakarta 4 orang, dari pemerintah Kabupaten Landak 1 orang, dari pemerintah Kabupaten Karanganyar 1 orang, dari pemerintah Kabupaten Tabalong 1 orang, dari pemerintah Kota Singkawang 2 orang, dari pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu 5 orang, dari pemerintah Kabupaten Banjar 2 orang, dari pemerintah Kabupaten Pasuruan 1 orang, dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya 1 orang, dari pemerintah Kabupaten Kampar 1 orang, dari pemerintah Kabupaten Tebo 3 orang, dan terakhir dari pemerintah Kabupaten Poso 1 orang. Kemudian untuk narasumber sosialisasi pada kesempatan ini adalah Ibu Ii Faihah, SIP MSI, Kepala Subdirektorat Kepesertaan dan Akademik LAN Republik Indonesia. Sedangkan materi yang akan disampaikan
nanti terkait dengan kurikulum dan juga ketugasan mentor pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2. Demikian kiranya beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Kepala Badan Diklat DIY untuk membuka acara secara resmi kegiatan sosialisasi mentor pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan 11 di Badan Diklat DIY tahun 2025 kali ini. Sekaligus mohon arahannya. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus membuka secara resmi sosialisasi mentor pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 11 tahun 2025. Kepada yang kami hormati Ibu Amin Purwani SHMSCDF, disilahkan. Dan apakah suara saya sudah terdengar di seberang sana? Sudah terdengar Ibu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Ii Iha, SIPMSI, Kepala Subdirektorat Kepesertaan dan Akademik dari LAN RI. Selamat Juga, siang Ibu. Ibu. Selamat siang Bu Ii. Selamat siang Bapak Ibu. Atur Ibu nuwun Kepala rawuhnya. J. Dan Bapak Ibu mentor atau atasan langsung para peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Hari ini yang hadir ada Bapak-Bapak Bupati, ada dari Kampar, salah tadinya terbaca dari Kampar, dari Tebo, dan lain-lain, dan juga dari Bapak-Bapak Ibu Sekda, ada dari Gunung Kidul, ada dari Kota Singkawang. Mohon maaf tidak bisa kami sebut satu-satu, ya Bapak Ibu. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Dan terima kasih sudah bergabung dengan kami di acara kita siang ini. Izin menyampaikan agenda hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk meskipun bertemu secara virtual siang ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk menciptakan ASN yang berkualitas, ASN yang unggul untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan global, maka pemerintah saat ini telah memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kompetensi ASN dengan menempatkan peningkatan kualitas SDM aparatur nasional serta memberikan hak kepada ASN untuk mengembangkan kompetensi secara luas. Perhatian khusus tersebut diharapkan secara signifikan akan mampu mendongkrak dan mendorong untuk peningkatan kualitas ASN di Indonesia, walaupun harus diakui bahwa ketika dilihat dari parameter global, baik secara Global Competitiveness Index dan Human Development Index, Indonesia masih berada di bawah negara lain di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, pengembangan kompetensi ASN memainkan peranan kunci untuk mempersiapkan kader-kader generasi bangsa yang mampu berkompetisi di kancah global. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, reformasi birokrasi yang tengah lama bergulir selama ini dinilai belum memiliki dampak yang besar atau yang signifikan bagi masyarakat. Untuk itu, pengembangan kompetensi yang berkualitas diharapkan dapat berkontribusi secara luas untuk melakukan perubahan dalam proses birokrasi. Adapun ukuran kualitasnya adalah bagaimana mengembangkan kompetensi untuk memberikan dampak
secara luas bagi masyarakat. Maka sejalan dengan ini, penyelenggaraan PKN tingkat 2 tahun 2025 ini juga harus menyesuaikan dengan reformasi birokrasi tematik yang saat ini sudah dicanangkan oleh pemerintah. Adapun RB tematik secara harfiah adalah proses birokrasi yang berorientasi pada hasil dan dampak secara luas pada masyarakat, yang terdapat 4 tema yang diusung dalam RB tematik ini, antara lain adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, serta percepatan program prioritas Presiden, ya ini untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian laju inflasi. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pada dasarnya ide reformasi birokrasi ini diinisiasi oleh pengembangan kompetensi, di mana serta pelatihan dituntut untuk mampu mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama melalui inovasi-inovasi yang dibuat dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan di pemerintahan masing-masing atau di lembaganya masing-masing. Untuk itu, setiap penyelenggaraan pelatihan dituntut untuk mengambil langkah strategis dalam rangka percepatan reformasi birokrasi tematik ini, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Lembaga Administrasi Negara RI telah menetapkan 4 pilar utama untuk mempercepat transformasi pengembangan kompetensi, yaitu pertama, desain program yang secara bertahap melalui metode pembelajaran blended learning, yang memadukan pembelajaran secara klasikal dan e-learning untuk pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan, serta penguatan literasi digital untuk setiap kurikulumnya. Pilar kedua adalah transformasi trainernya atau widya iswara, dengan mendorong para widya iswara untuk memiliki kemampuan paripurna serta memberikan fasilitasi pembuatan bahan ajar yang interaktif serta memberikan kontribusi untuk program-program Angkom. Pilar ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap pembelajaran dengan menggunakan portal LMS atau Learning Management System untuk memberikan sensasi belajar yang lebih menarik dan kekinian. Dan yang keempat adalah bahwa semua pilar ini akan dikunci dengan quality management system sebagai penjaminan mutu dan kualitas dari semua proses penyelenggaraan pelatihan. Badan Diklat DIY sebagai pengawal pengembangan kompetensi ASN, DIY dan di Indonesia juga terus berupaya untuk mengembangkan berbagai pendekatan baru agar pengembangan kompetensi ASN dapat senantiasa berjalan dan bertransformasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Oke, dan salah satunya agar organisasi itu lebih agile, SDM-nya juga lebih agile, bahwa yang tadinya pendidikan dan pelatihan itu bersifat konvensional akan menjadi atau menuju corporate university atau CORPU. Bagaimana kalau di pemerintah daerah dan istimewa Yogyakarta sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022. Corporate University ini dimaknai sebagai inisiatif strategis program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pemerintah DIY yang khususnya terkait untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur. Bapak Ibu yang kami hormati, lebih lanjut tentang pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini yang dilaksanakan di Badan Diklat DIY bekerja sama dengan LAN RI, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan sosok-sosok para calon pemimpin atau para pemimpin strategis yang dapat meningkatkan percepatan pembangunan nasional secara adil dan merata, serta dapat memobilisasi seluruh potensi pemerintah dan masyarakat. Agenda pembelajaran terdiri dari ceramah, diskusi, visitasi, agenda pembelajaran, serta pengerjaan proyek perubahan yang akan dilaksanakan oleh seluruh peserta. Adapun proses pembelajaran akan dilaksanakan secara blended learning dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, di mana
dalam PKN 2 ini, salah satu tugas peserta pelatihan adalah menyusun proyek perubahan di tempat kerja yang dibimbing oleh seorang mentor. Dan mentor ini adalah atasan langsung atau para pejabat tinggi pertama yang mengikuti PKN tingkat 2, sehingga antara peserta dan mentor juga perlu untuk mengerti dan memahami tugas dan kewajibannya masing-masing. Dan berkaitan dengan hal tersebut, Badan Diklat memandang perlu untuk mengadakan sosialisasi ini bagi peserta dan bagi mentor untuk penyelenggaraan PKN 2 2025 ini. Agar nantinya antara peserta dan mentor dapat terbangun pemahaman, terbangun chemistry untuk meningkatkan koordinasi dan juga nanti hasilnya akan berkoordinasi juga dengan para stakeholder yang diperlukan untuk melakukan sebuah perubahan atau inovasi atau terobosan yang akan dilakukan oleh para peserta. Selanjutnya, dengan terbangunnya rencana penyelenggaraan PKN tingkat 2 ini, terkoordinasi dan juga terintegrasi, diharapkan akan bermuara pada terselenggaranya pelatihan yang berkualitas. Untuk itu, kami berharap kepada para Bapak Ibu, para mentor yang hadir di ruang virtual ini untuk dapat mengikuti dan memberikan kontribusi secara aktif sampai kegiatan sosialisasi ini benar-benar mampu untuk meningkatkan pemahaman, memberikan pemahaman kepada semua peserta agenda sosialisasi ini. Jadi, monggo nanti sudah ada narasumber yang expert untuk urusan ini, jadi monggo nanti bisa dieksplor atau hal-hal yang kemudian masih diragukan atau akan ditanyakan atau belum jelas atau belum dipahami, bisa nanti disampaikan untuk kemudian mendapatkan kepastian jawabannya gitu ya. Jadi karena pelaksanaan ini juga cukup lama, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau di proses pembelajaran ini ada dinamisasi atau sekarang sudah teridentifikasi akan terjadi dinamisasi pergantian mentor misalnya karena ada pergeseran tugas atau pemindah tugas rotasi para mentor yang sudah tercatat dari awal ternyata harus berganti dan sebagainya. Monggo nanti ditanyakan atau dikomunikasikan agar nanti juga tidak terjadi hambatan baik bagi teman-teman peserta maupun bagi para Bapak Ibu mentor di peralihan yang sudah ditetapkan maupun yang kebetulan kalau ada yang akan diganti ke mentor yang baru. Demikian kiranya beberapa hal yang bisa kami aturkan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua atas atensi dan partisipasinya. Dan kami mohon maaf atas semua kekurangan dan kekhilafan dalam penyelenggaraan. Akhirnya dengan disertai rasa syukur dan mohon ridhonya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi mentor pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 tahun 2025 ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga sukses untuk semuanya dan semoga membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Nurul Faizah SSIMT, Bideswara Ahli Pertama di PPSDN Kemendagri Regional Yogyakarta. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang saya hormati, Ibu Kepala Badan Diklat DIY, Ibu Amin Purwani MEC Dev, kemudian Ibu narasumber yang sudah hadir secara virtual, Ibu Ii Faihaah SIP MSI, Selamat dan siang, Mbak Nurul Faiza. ya selamat siang Bu Ii.
Kemudian kepada Bapak Ibu mentor atau atasan langsung dari pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, selamat siang. Perkenankan, saya Nurul Faizah, saya yang akan memandu jalannya sesi inti dalam kegiatan sosialisasi mentor pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sesi ini akan membahas materi penting terkait kurikulum dan ketugasan mentor pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Nanti materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Ibu Ii Faihaah, SIP MSI. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Kepesertaan dan Akademik, Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan dari Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Magister Administrasi Publik UGM. Nah, kemudian sesi akan berlangsung dalam 3 bagian. Yang pertama adalah paparan materi dari narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan selanjutnya adalah penutup. Tanpa berpanjang kata, kami persilahkan kepada Ibu Ii Faihaah untuk menyampaikan paparannya. Kepada Ibu, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurul Faizah atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Badan Diklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Amin Purwani. Selamat siang Ibu. Yang Selamat kami siang. hormati Ibu dan Bapak mentor selaku atasan langsung dari peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 angkatan 11 di provinsi di Badan Diklat Provinsi DIY. Selamat siang Ibu dan Bapak mentor. Yang saya hormati juga Ibu dan Bapak pejabat struktural fungsional di lingkungan Badan Diklat Provinsi DIY beserta jajarannya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa hadir pada forum hari ini, di mana ini adalah forum yang merupakan forum bersatunya para atasan langsung atau mentor dari peserta PKN 2 Angkatan ke-11 di tahun 2025 ini. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf sebelumnya Pak Direktur kami yang akan menyampaikan, namun karena ada sesuatu dan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau ada mendampingi kepala LAN di sebuah forum tertentu yang kemudian menugaskan kepada saya untuk mewakili beliau. Saya kebetulan berada di posisi di urusan kepesertaan dan akademik pada Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan. Sehingga pada saat kemarin proses Ibu dan Bapak peserta pelatihan terpanggil untuk mengikuti PKN 2 di Provinsi DIY atau tepatnya di Badan Diklat Provinsi DIY. Saya tahu persis proses itu cukup panjang dan akhirnya pada tanggal 19 Mei kemarin pembukaan pelatihan itu dilakukan. Alhamdulillah sampai saat ini Ibu dan Bapak peserta sudah memasuki di tahapan pembelajaran mandiri ya dan kemudian besok akan melanjutkan pada proses e-learning. Materi yang akan saya sampaikan dari undangan yang disampaikan kepada kami adalah terkait dengan kurikulum dan juga terkait dengan pembekalan mentor. Namun kalau untuk kurikulum mungkin akan lebih banyak heavy-nya itu di peserta. Tapi karena yang diundang di sini adalah Ibu dan Bapak mentor selaku atasan peserta sehingga
eh, akan lebih banyak kepada proses bagaimana setiap mentor itu akan melakukan pemetaan terkait dengan pengembangan potensi diri dari peserta. Izin saya share screen terlebih dahulu. Eh, sorry, keliru pencet. Mohon maaf. Apakah sudah terlihat? Bu I. Oh, sudah Bu I. Ampun ya, udah terlihat ya Ibu dan Bapak. Jadi terkait dengan sosialisasi terhadap mentor, ini memang memiliki peran yang cukup krusial di dalam melakukan penyelesaian tugas-tugas pelatihan yang dilakukan oleh peserta pelatihan. Sehingga memang dipandang perlu untuk bisa membekali mentor supaya terjadi penyamaan persepsi terkait apa yang harus dilakukan untuk para peserta PKN 2. Sehingga nantinya harapannya apa yang akan dilakukan oleh peserta itu akan sesuai dengan yang dilakukan dan diamati oleh para mentornya. Ibu dan Bapak, kami Lembaga Administrasi Negara terus menggelorakan kampanye untuk penerapan sistem manajemen anti penyuapan sehingga pada saat pelaksanaan pelatihan kami juga di sini dan juga kampanye kami lakukan di forum-forum melalui Zoom meeting, kami terus menggelorakan semangat untuk menolak gratifikasi dan juga mendorong untuk penerapan manajemen anti penyuapan. Nah, Ibu dan Bapak, terkait dengan agenda yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, tentu kami juga memberikan beberapa pemahaman terkait dengan gambaran umum program pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang mungkin Ibu dan Bapak selaku mentor juga sudah pernah melakukan pelatihan PKN 2. Nah, ini mungkin sebagai pengingat dari Ibu dan Bapak saja bahwa pelatihan PKN 2 ini di Provinsi DIY itu dilakukan secara blended learning. Artinya metode yang dilakukan selama pelatihan PKN 2 ini adalah menggunakan dua model atau dua metode penyampaian pelatihan. Pertama, metode yang dilakukan secara klasikal dan juga metode yang dilakukan secara e-learning maupun self-learning. Nah, Badan Diklat Provinsi DIY melakukan tahapan pembelajaran klasikal secara utuh, artinya secara utuh itu benar-benar ibu dan bapak peserta hadir di Badan Diklat DIY, lalu kemudian ada saatnya di waktu tertentu melakukan pembelajaran secara mandiri dan juga di waktu tertentu juga para peserta pelatihan juga melakukan proses e-learning yang ini juga dilakukan melalui metode sinkronus dan juga asinkronus. Kalau sinkronus itu berarti ada komunikasi langsung antara peserta dan juga fasilitator seperti yang kita lakukan saat ini. Ini adalah sinkronus yang membedakan dengan pembelajaran klasikal. Kalau klasikal itu ada di tempat pada di badan diklat. Kalau yang sinkronus ini apa namanya dilakukan di tempat kedudukan masing-masing peserta. Sehingga proses ini apa namanya terus dilakukan sampai dengan proses klasikal yang ketiga berakhir. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, pada saat Ibu dan Bapak mentor ini melakukan proses pembelajaran selama baik itu klasikal maupun secara asinkronus, peran ibu dan bapak mentor ini memiliki peran yang cukup penting di dalam bagaimana setiap peserta itu akan
melakukan perencanaan bagaimana melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan juga bagaimana rencana strategi pengembangan potensi diri dari peserta itu bisa dilakukan selama proses pelatihan pun juga pada saat e-learning, proses mentoring, proses coaching ini akan terus dilakukan oleh para coach dan juga para mentor. Sehingga pemetaan sikap perilaku dan strategi pengembangan potensi diri yang dilakukan oleh setiap peserta ini benar-benar adalah melalui proses yang eh, ada kaitannya dan dikomunikasikan dan juga Udah nggak peserta? didiskusikan bersama para mentor masing-masing peserta. Sehingga nanti harapannya pada saat peserta pelatihan mengikuti pelatihan ini dan juga pada saat melakukan proses pelaksanaan dari proyek perubahan atau aksi aktualisasi kepemimpinan strategisnya ini bisa benar-benar dilakukan eh, dengan monitoring dan juga dengan strategi yang tepat yang sudah didiskusikan bersama para mentornya. Dalam hal ini adalah para ibu dan bapak yang saat ini hadir di sini untuk kemudian nanti ibu dan bapak akan dibekali bagaimana melakukan penilaian terhadap sikap dan perilakunya dan bagaimana melakukan pemetaan dan juga mewujudkan strategi yang cocok untuk pengembangan potensi diri dari masing-masing peserta. Nah, ini ada yang saya merah-merahin ini, Bu dan Bapak. Ini adalah merupakan gambaran bagaimana peran dari seorang mentor itu bisa mengantarkan peserta pelatihannya itu menuju kepada strategi pengembangan potensi diri yang tepat pada saat melakukan rancangan proyek perubahan dan juga pada saat melakukan implementasi proyek perubahan. Sehingga Ibu dan Bapak mentor pelaksanaan dari tahapan pembelajaran dan juga output dari PKN 2 ini bukan saja menjadi tanggung jawab dari peserta, namun tentu peserta ini perlu mendapatkan bimbingan dan juga dukungan dari para mentor atau atasan langsung dari peserta. Ibu dan Bapak, tahapan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri yang dilakukan ini sesuai dengan peran dari masing-masing peserta dan juga mentor. Peserta pelatihan melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan. Kemudian Ibu dan Bapak mentor akan menyampaikan hasil pemetaan sikap perilaku kepemimpinannya ini. Eh, Pesertanya akan menyampaikan kepada mentor, karena pada saat ini logikanya setiap peserta sudah mengisi form Excel yang berupa formulir pemetaan sikap dan perilaku. Nanti hasilnya akan disampaikan kepada para mentornya. Dan juga nanti pada saat proses mentoring, peserta melakukan mentoring terkait hasil pemetaan sikap perilaku dan penyusunan rencana strategi pengembangan potensi dirinya. Sehingga pada saat mentor juga nanti memberikan penilaian terhadap peserta, harapannya pada saat nanti peserta melakukan pemaparan terkait dengan eh, hasil atau rancangan seminar rancangan proyek perubahannya nanti akan tergambarkan satu halaman pemaparan terkait dengan pemetaan potensi diri dari peserta itu sendiri, yang itu juga tentunya merupakan hasil kesepakatan atau diskusi dari gap eh, hasil yang telah didapatkan pada saat mengisi formulir pemetaan sikap dan perilaku. Dan nanti terus para mentor, ibu dan bapak atasan akan mengawal proses pelaksanaan dari
rencana atau rancangan proyek perubahan dan juga pada saat itu berproses juga adalah proses pelaksanaan pengembangan potensi diri yang perlu Ibu dan Bapak mentor berikan dukungan dan terus memastikan, memantau dan juga membantu peserta sampai dengan diselesaikannya proyek perubahan yang dilakukan oleh peserta. Nah, ini mungkin mentoring dilakukan selama proses pelatihan untuk memastikan pelaksanaan strategi pengembangan potensi diri. Coaching dilakukan pada pembimbingan proyek perubahan dan ini terus dikawal sampai dengan nanti akhirnya peserta bisa melakukan presentasi memaparkan dari rancangan proyek perubahan yang akan dilakukan dan juga bagaimana proses mentoring yang dilakukan pada saat proyek perubahan itu dilakukan bersama dengan mentornya. Dan itu nanti akan tergali bagaimana sikap perilakunya, bagaimana potensi diri yang ada dari peserta itu bisa menunjukkan kaitannya dengan proyek perubahan itu sendiri. Ibu dan Bapak, pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan pengembangan potensi diri ini tentu identifikasi potensi diri itu kita memiliki instrumennya. Dan saya yakin nanti dari penyelenggara sudah membagikan dan menyiapkan formulir identifikasi pemetaan sikap perilaku kepemimpinan tersebut yang sudah diisi oleh peserta dan juga nanti Ibu dan Bapak mentor mohon perkenannya dan kesediaannya untuk juga bisa memberikan penilaian atas komponen yang nanti akan diberikan di formulir yang sudah diberikan. Mentor melakukan identifikasi pemetaan sikap perilaku dengan mengisi formulir yang sama dengan peserta, sehingga nanti di akhir pemaparan ini akan saya sampaikan juga bagaimana cara mengisinya. Sangat mudah, Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak mentor nanti hanya akan memberikan penilaian dengan kisaran angka antara 0 sampai dengan 10 dan nanti katalog potensi diri dari peserta itu sudah ada kami siapkan juga. Nah, kemudian peserta berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mentor. Ini proses yang sangat penting juga. Supaya apa? Supaya terjadi eh, komunikasi yang baik antara mentor selaku atasan dan juga menti selaku bawahan ibu dan bapak mentor yang saat ini sedang melakukan pelatihan PKN 2. Nah, ini nanti akan disepakati menjadi hasil pemetaan dan dari hasil pemetaan itu tentu akan terkomunikasi juga bagaimana strategi pengembangan potensinya. Dan nanti harapannya akan membuat paparan satu halaman dari pemetaan dan strategi pengembangan pada saat seminar rancangan proyek perubahan yang nanti peserta akan mempresentasikan dan tentunya Ibu dan Bapak mentor nanti akan mendampingi atau hadir pada saat seminar rancangan proyek perubahan maupun pada saat seminar hasil dari proyek perubahan itu sendiri atau seminar implementasi proyek perubahan. Nah, ini nanti menjadi bagian penting Ibu dan Bapak melakukan proses komunikasi. Jangan sampai nanti formulirnya diserahkan kepada peserta gitu ya untuk tolong diisi sendiri aja sesuai apa yang dimaui gitu. Tidak seperti itu ya. Tapi Ibu dan Bapak selaku mentor tentu sudah bisa melihat dan melakukan penilaian terhadap setiap menti di bawah mentoring dari Ibu dan Bapak. Nah, rencana strategi pengembangan potensi diri ini nanti peserta ditugaskan untuk menyusun strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan potensi diri yang telah dipilihnya. Kemudian strategi pengembangan potensi diri ini harus mendapatkan persetujuan dari mentor. Kemudian strategi pengembangan potensi diri dipaparkan dalam seminar RPP. Mungkin ini hanya satu slide saja yang bisa menggambarkan strateginya apa yang dilakukan untuk melakukan pengembangan potensi diri dan juga pada saat melakukan implementasinya.
Nah, kemudian strategi pengembangan potensi diri ini menjadi rujukan dalam melakukan pengembangan kompetensi terkait proyek perubahan yang merupakan salah satu parameter penilaian oleh penguji. Nah, pada saat implementasi seperti apa, Ibu dan Bapak, strategi pengembangan potensi diri ini dilakukan? Peserta di bawah supervisi dari mentor melaksanakan strategi pengembangan potensi diri yang telah disepakati oleh mentor selama implementasi proyek perubahan. Kemudian nanti pelaksanaannya ini juga perlu peserta melaporkan di dalam seminar implementasi proyek perubahannya. Dan implementasi tersebut akan berkorelasi ya dengan strategi pengembangan kompetensi terkait proyek perubahan yang nantinya akan menjadi salah satu parameter penilaian dari penguji pada saat evaluasi akhir implementasi proyek perubahan. Sehingga pelaksanaan pemetaan terkait dengan sikap dan perilaku kepemimpinan ini, peserta PKN tingkat 2 diharapkan mampu memahami konsepsi diri untuk bagaimana bisa menghadapi perubahan, bagaimana bisa meningkatkan potensi yang ada di dalam melaksanakan tugas kepemimpinan strategis di organisasinya. Sehingga setiap peserta ini harus mampu memetakan sikap perilaku kepemimpinannya, mampu menyusun rencana strategi pengembangan potensi dirinya, dan tentunya harus mampu mengimplementasikan atau melaksanakan strategi pengembangan potensi dirinya. Ibu dan Bapak, strategi pengembangan potensi diri yang akan diberikan kepada Ibu dan Bapak mentor ini, kalau kita merujuk kepada Permenpan 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, nah ini kan ada sekitar 8 ya, ada sekitar 8 ya untuk indikator kompetensi manajerial. Ini khusus karena pelatihannya pelatihan kepemimpinan, sehingga kompetensi yang ingin dipotret itu adalah kompetensi kepemimpinannya. Dan ini kalau kita merujuk kepada Permenpan 38, ini ada 8 unsur kompetensi manajerial tadi. Dan yang akan dilihat itu hanya 3, Ibu dan Bapak ya, yang terkait dengan integritas, terkait dengan kerjasama, dan juga terkait dengan bagaimana mengelola perubahan. Nah, inilah 3 hal inilah yang Ibu dan Bapak mentor harus dicermati dan juga kemudian diberikan penilaian sesuai dengan komponen-komponen yang akan dinilai pada saat nanti Ibu dan Bapak melakukan penilaian terhadap kompetensi dari 3 hal tadi. Pertama, kalau kita bicara kompetensi integritas berdasarkan Permenpan tadi, eh, integritas itu diberikan pengertian bagaimana konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau ketentuan beser atau atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Nah, untuk PKN 2 itu nanti penilaiannya ada di level 4, sehingga kita hanya di sini kenapa saya tulis di sini level 3 gitu ya, untuk bisa membedakan saja kalau level 3 seperti apa, level 4 seperti apa. Tapi nanti focusing dari Ibu dan Bapak mentor adalah untuk penilaian 3 hal tadi, komponen integritas, kerjasama, dan mengelola perubahan itu di level 4, yaitu mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Nah, inilah yang kompetensi integritas itu jika
pada posisi yang level 4 ini Ibu dan Bapak pengamatannya adalah di dalam mampu menciptakan situasi kerja yang seperti ini, mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Dan kalau kita lihat indikator-indikator perilakunya, saya tidak akan membacakan satu persatu karena sebenarnya terkait dengan pengertian integritas, kemudian sub-sub komponennya itu apa saja, itu nanti ada materi yang akan kami sampaikan ke penyelenggara yang berupa katalog kompetensi. Kemudian yang kedua yang terkait dengan kompetensi kerjasama, itu nanti dilihat dari bagaimana kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Dan kalau di posisi yang PKN 2 itu level 4 itu adalah bagaimana bisa membangun komitmen tim dan bersinergi. Dan indikator-indikator perilakunya seperti yang ada di layar, antara lain membangun sinergi antara unit kerja, memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain, dan seterusnya, mengembangkan sistem, dan seterusnya, dan memberikan dukungan atau semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian tujuan ya. Dan kemudian kalau dari kompetensi mengelola perubahan ini tentu di level PKN 2 memimpin pemimpin strategis yang harus mampu untuk memimpin perubahan pada unit kerjanya. Yaitu di sini dengan pengertian mengelola perubahan yang seperti apa, kemampuan di dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Sehingga Ibu dan Bapak beberapa indikator perilakunya seperti mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan, memastikan perubahan sudah ditetapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala, memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja. Sehingga Ibu dan Bapak nantinya bisa melihat apakah menti yang Ibu dan Bapak mentori ini sudah mengarah ke sub-sub indikator yang ada di setiap perilaku dalam setiap kompetensi yang ada. Nah, Ibu dan Bapak mohon kerjasamanya nanti Ibu dan Bapak mentor bisa melakukan juga pengisian formulir assessment. Yang ini kalau ini untuk peserta ya, kalau yang untuk mentor sebenarnya instrumennya adalah sama. Pada saat peserta sudah memberikan penilaian, nanti di sini ada skor 1 sampai dengan 10. Ibu dan Bapak mentor juga mohon kesediaannya untuk bisa memberikan penilaian terhadap setiap subkomponen yang ada di setiap komponen yang ada 3 tadi, integritas, kerjasama, dan mengelola perubahan. Nah, nanti Ibu dan Bapak silahkan memberikan skor-skor pada setiap subkomponen yang ada di layar. Nanti ini akan saya demonstrasikan juga dengan file Excel untuk bisa memudahkan Ibu dan Bapak mentor cara mengisinya. Sangat gampang. Nanti tinggal mengisi 7 atau 8 atau 9 atau mungkin kalau sempurna 10 gitu ya. Dan ini tentunya berdasarkan kepada apa yang sudah Ibu dan Bapak amati dan bagaimana pada saat proses mentoring dengan peserta itu dilakukan apa namanya pada saat peserta baik itu di posisi e-learning, pada posisi di klasikal di tempat kerja masing-masing, pada saat off campus, dan pada saat proses pembimbingan proyek perubahan itu akan terus diamati atau didampingi atau dipandu oleh Ibu dan Bapak mentor juga di dalam mengarahkan
strategi potensi diri yang ada yang sudah disepakati oleh mentor dan juga mentee. Nah, ini mentor juga nanti dikerjasama, nanti akan ada sub-sub komponen yang di eh, apa namanya yang dirumuskan dan nanti Ibu dan Bapak mentor mengisi juga di setiap kolom yang ada di sini. Nanti dengan file Excel Ibu dan Bapak hanya tinggal mengisi 8 atau 9 atau 7. Nanti eh, formulirnya akan secara otomatis dengan rumus akan eh, terlihat secara otomatis. Nah, halaman ini pada saat rekap nilai dari peserta terkait dengan integritas misalnya, dengan subkomponen tanggung jawab, komitmen, dan seterusnya, itu nanti sudah otomatis dalam Excel-nya sudah ada rumus sehingga Ibu dan Bapak hanya mengisi di satu lembar formulir saja. Yang selanjutnya, di sheet-sheet selanjutnya itu sudah otomatis tergambarkan berapa total nilai dan berapa dan seperti apa hasil dari penilaian yang sudah dilakukan. Nah, ini terkait dengan rekap nilai gabungan antara peserta dan mentor. Ini nanti juga sudah terlihat di file apa namanya, di file Excel-nya. Nanti Ibu dan Bapak akan kita coba bantu untuk bagaimana operasionalisasinya pada saat pengisian. Nah, nanti hasilnya, hasil asesmen ini akan terlihat seperti di layar. Pada saat nanti eh, rekap rata-rata dari nilai peserta berapa dan nilai mentor berapa, nanti akan ada rekap gabungan gitu ya. Setelah rekap gabungan nanti akan keluar hasil asesmennya. Nah, hasil asesmennya itu nanti akan terlihat seperti ini. eh, Bagai untuk komponen integritas misalnya. Nah, untuk komponen integritas nanti akan terlihat angka-angkanya, nanti kesimpulannya dari per komponen itu apakah cukup, kurang, atau baik, atau mungkin istimewa. Nah, rekomendasi dari pengembangan potensi diri ini bisa dilihat dari kalau istimewa berarti memperhatikan nilai pada komponen pada formulir peserta atau mentor dan rekap nilai gabungan. Peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi. Nah, itu kalau istimewa. Kemudian eh, kalau hasilnya baik, apa rekomendasinya? Nah, memperhatikan nilai pada komponen pada formulir peserta atau mentor dan rekap nilai gabungan. Nah, ini peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan proyek perubahan dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan tinggi pertama sampai ini ya sampai dengan kalau memang hasilnya sangat kurang atau kurang tapi biasanya jarang gitu ya. Otomatis kalau sudah diberikan penugasan untuk PKN 2 tentu ini adalah Ibu dan Bapak mentinya itu adalah sudah sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Nah, ini panduan atau katalog apa namanya terkait dengan kompetensi yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau integritas itu meliputi apa saja subkomponennya tadi tanggung jawab. Kalau kita bicara tanggung jawab di dalam panduannya atau katalognya seperti apa, sehingga Ibu dan Bapak nanti pada saat memberikan penilaian terhadap mentinya ini akan benar-benar mengacu kepada deskripsi yang ada di sini ya. Setidaknya eh, apa namanya Ibu dan Bapak mentor punya gambaran pada saat mau menjatuhkan pilihan untuk menilai 8 atau 7 atau 9 itu sudah memiliki beberapa gambaran atau deskripsi. Nah, Ibu dan Bapak mentor terkait apa namanya pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri ini kaitannya
dengan proyek perubahan seperti apa. Pasti ada kaitannya gitu ya Ibu dan Bapak. Nah, pada saat seminar rancangan proyek perubahan, ini kan pada saat peserta sudah menilai hasil atau mengakses diri peserta sendiri dan kemudian mengkomunikasikan dengan Ibu dan Bapak mentor dan Ibu dan Bapak mentor juga sudah memberikan penilaian. Tentu ini nanti akan terlihat gap yang disepakati ya berdasarkan hasil diskusi antara peserta dan mentor. Dan nanti dari form Excel yang sudah saya perlihatkan di layar tadi akan ketemu nih hasil asesmennya seperti apa. Dan tentu dari gap potensi diri tadi bisa kemudian disusun strategi pengembangan potensi diri untuk menutup atau mengurangi gap potensi diri yang ada. Karena ini masih dalam tahap seminar, pada saat seminar keterkaitannya adalah bagaimana upaya yang perlu dilakukan oleh mentor dan juga menti untuk terus mengurangi gap yang terjadi. Sehingga pada saat nanti seminar implementasi proyek perubahan, eh, gap yang disepakati itu tentu sudah bisa berkurang dan nanti bagaimana strategi pengembangan potensi diri yang dirumuskan antara mentor dan mentinya ini nanti akan berujung kepada bagaimana hasil dari pengembangan potensi diri itu mampu untuk menjawab dan mewujudkan implementasi proyek perubahannya pada saat off campus selama kurang lebih 20 60 hari kalender, maaf, 60 hari kalender atau kurang lebih 2 bulan. Nah, Ibu dan Bapak terkait dengan form penilaian oleh mentor yang terkait dengan kegiatan evaluasi sikap perilaku dan juga strategi pengembangan potensi diri. Penilai oleh mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan pada saat seminar implementasi proyek perubahan seperti apa saja yang dinilai. Nah, pada saat pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan pada saat pengembangan potensi diri tentu memiliki indikator yang berbeda. Nah, misalnya Ibu dan Bapak memiliki satu menti yang mungkin dilihat bagaimana proses dan hasil mentoring pemetaan dan rencana strategi pengembangan potensi diri itu seperti apa. Nah, nanti Ibu dan Bapak setiap ini proses dan hasil ini bisa dilihat dari bagaimana rumusan dari setiap indikator ini telah kita tetapkan. Ibu dan Bapak bisa penilaiannya di sini adalah berupa angka juga. Misalnya 80 atau 75 atau 90. Setiap indikator-indikator ini nanti ada di sini. Nah, seperti ini. Pada saat proses dan hasil mentoring, pemetaan, dan rencana strategi pengembangan potensi diri, jika pada level 4, Ibu dan Bapak akan memberikan nilai, oh levelnya udah bisa sampai level 4 nih. Berarti apa yang ada di situ, berarti telah terjadi komunikasi yang efektif dalam proses mentoring dan menghasilkan kesepakatan dalam keseluruhan hasil pemetaan dan pengembangan strategi serta saran yang lain. Nah, nanti kisaran nilainya sesuai yang ditetapkan di sini adalah 80,01 sampai dengan 100. Tapi kalau misalnya komunikasi yang terjalin selama proses mentoring sudah ada, namun tidak mencapai keseluruhan kesepakatan kesepakatan hasil pemetaan dan pengembangan strategi dan saran lain, maka Ibu dan Bapak bisa ngasih penilaian di 70,01 sampai 80 dan seterusnya. Setiap indikator-indikator di dalam pemetaan sikap dan perilaku ini sudah ada levelingnya, sudah ada gambaran di dalam tabel yang ada di sini. Nah, kemudian kalau coach tentu ini yang akan melakukan adalah Ibu dan Bapak Widya Iswara juga ya di dalam melakukan evaluasi.
Nah, ini juga terkait dengan pada saat pengembangan kalau yang ini ya. Kalau tadi kan bagaimana di level strateginya. Nah, sekarang pada saat di evaluasi evaluasi sikap perilaku dan juga bagaimana pengembangan potensi diri selama proses blended learning dan juga distance learningnya. Nah, nanti aspek yang akan dilihat oleh mentor terkait dengan aspek pengembangan potensi diri ini kontribusi terhadap evaluasi akhirnya. Evaluasi itu kan ada 4 ya kalau untuk peserta. Ada evaluasi sikap perilaku, evaluasi pembelajaran lapangan, ada evaluasi proyek perubahannya, dan juga evaluasi akhir yang berupa evaluasi apa namanya sikap perilaku dan ini kontribusi terhadap dari mentor terhadap aspek evaluasi sikap perilaku ini 2% itu dari mentor dan dari coachnya itu ada 1%. Memang mungkin persentasenya kenapa kecil? Ya, kami melihat dari berbagai aspek dan mungkin meskipun kecil ini tentu memiliki peran yang besar di dalam bagaimana para peserta atau menti ibu dan bapak melakukan proses pelatihan PKN 2. Nah, kemudian kalau dari bagaimana mentoring itu dilakukan, tujuannya apa sih mentoring itu? Nah, sebenarnya mentoring itu kan proses komunikasi atau proses pembimbingan gitu ya Ibu dan Bapak agar apa? Agar peserta pelatihan dalam hal ini adalah bawahan mampu mengoptimalkan kinerja pegawai. Kemudian tujuannya tentu untuk terciptanya komunikasi antar mentor, atasan dengan bawahan atau dengan mentinya dalam hal permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kerja selama mengikuti pelatihan yang dihadapi oleh menti dan juga tujuannya melaksanakan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan menyusun strategi pengembangan potensi diri, memastikan kelancaran pelaksanaan pengembangan potensi diri, menetapkan isu permasalahan yang akan diangkat menti untuk proyek perubahannya, kemudian juga menentukan solusi dan kegiatan dalam proses aktualisasi dan memastikan kelancaran proses aktualisasi. Nah, ini kalau kita melihat peran dari peserta, mentor, coach dalam pemetaan sikap, perilaku kepemimpinan, dan strategi pengembangan potensi diri memiliki peran masing-masing ya Ibu dan Bapak. Kalau mentor, ya pemetaan peserta, pembimbingan finalisasi pemetaan peserta dan penetapan strategi pengembangan potensi diri, pembimbingan dan dukungan pelaksanaan pengembangan potensi diri, melakukan penilaian atas kegiatan pemetaan dan pelaksanaan pengembangan potensi diri. Dan juga nanti peran dari coach, coach itu fasilitator biasanya dari WI di Badan Diklat, juga bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan dari seluruh proses dan progres pemetaan, pelaksanaan pengembangan potensi diri, dan juga melakukan penilaian atas kegiatan pemetaan dan pelaksanaan pengembangan potensi diri. Nah, ini Bu dan Bapak peran mentor selama proses pelatihan. Tentu ini juga menjadi bagian penting dari tugas atasan bagaimana menjamin dan juga mendukung ya dari setiap mentinya di dalam melakukan proses menyusun rancangan proyek perubahan maupun mengimplementasikan proyek perubahan, kemudian melakukan bimbingan, menjadi inspirator gitu ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan selama proses penyusunan proyek perubahan. Kemudian juga mendorong peserta untuk ini ya menghasilkan proyek perubahan sesuai dengan eh, apa namanya hasil diagnosa terhadap organisasinya atau terhadap unit kerjanya pastinya ya Ibu dan Bapak karena ini tujuannya adalah untuk memperbaiki apa namanya hal-hal yang memang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan di unit kerjanya sehingga ini sebagai pemimpin strategis
ini nanti mampu untuk menyusun langkah-langkah strategis juga di dalam melakukan perbaikan-perbaikan di unit kerjanya. Nah, ini Ibu dan Bapak terkait dengan pemaparan terkait dengan bagaimana fungsi dari mentor, kemudian bagaimana melakukan penilaian-penilaian dan juga bagaimana setiap mentor ini mohon perkenan untuk bisa tadi memberikan proses mentoring selama proses ini mungkin salah ketik ya proyek perubahan ya untuk PKN 2 kemudian juga bagaimana peran dari mentor pada saat pembelajaran mandiri, pada saat proses e-learning, pada saat tahapan klasikal, pada saat proses aktualisasi dan bagaimana pada saat sampai nanti akhir peserta menyusun laporan proyek perubahan itu sendiri. Ini sangat dibutuhkan bimbingan dan masukan dari para ibu dan bapak mentor. Ini yang mungkin terkait dengan paparan, terkait dengan bagaimana penilaiannya itu nanti mungkin eh, masih ada waktu Mbak Nurul untuk saya menjelaskan yang terkait dengan form Excel-nya mungkin Masih ada, Bu? masih ada ya mungkin biar komprehensif Ibu dan Bapak nanti biar tahu gambaran bagaimana di dalam menyusun apa namanya pemetaan sikap dan perilaku. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sampun ya, ya. Nah, Ibu dan Bapak, selaku mentor, ini Ibu dan Bapak nanti akan diberikan formulir ini dari penyelenggara ya, pastinya ya. Nanti Ibu dan Bapak kliknya di sheet formulir mentor saja. Nanti kalau yang sheet peserta, ini kan akan diisi oleh peserta itu sendiri. Nah, contoh nih ya, contoh misalnya ada nanti ini yang akan mengisi di sini adalah peserta, nanti akan diisi eh, nama peserta dan nanti peserta itu akan menilai dirinya sendiri juga ya dengan skor yang telah ada gitu ya di sini 1 sampai 10 nanti Ibu dan Bapak bisa misalnya nih contoh ya Ibu dan Bapak menilai Bapak siapa nih misalnya Pak Rudi misalnya ya sorry misalnya Pak Rudi dan seterusnya ya saya nggak usah mengisi nanti NIP dan seterusnya kan peserta misalnya dikasih nilai 9 di integritas ya yang komponen kedua subkomponen kedua 8 nilainya terus ini misalnya 9 oh yang ini misalnya 10 ini contoh aja ya Ibu dan Bapak untuk nanti bisa terlihat bagaimana hasil akhirnya gitu ya kemudian kalau kerjasama misalnya peserta udah mengisi 8 9 kemudian ini 9 juga, ini 7. Ini yang isi peserta ya, untuk formulir yang peserta. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah merubah-merubah nilai yang sudah diberikan oleh peserta gitu ya. Kemudian ini misalnya 9, ini 10 misalnya, ini 6 misalnya, ini 8, ini 7 atau ya misalnya 6 ya. Nah nanti eh, mentor akan mengisi di sini, Bu dan Bapak. Tapi mohon jangan diserahkan, udahlah kamu isi aja Ibu dan Bapak peserta gitu misalnya, atau Bapak dan Ibu peserta langsung disuruh mengisi dari penilaian mentor. Eh, apa namanya Ibu dan Bapak mentor setidaknya sudah bisa memberikan penilaian juga di sini ya, 9, eh, 9 lagi misalnya, 8, 9, 9 atau 8, kemudian ini 9, ini 7, ini 8, ini 8, ini 6 katakanlah gitu ya.
Ini kan hanya sekedar contoh untuk nanti melihat, semoga nanti rumusnya benar. Ini ada 7 misalnya, ini ada 8, ini ada 8 lagi, ini 9, ini 7 gitu. Nah, kalau kita lihat baik peserta maupun mentor yang sudah mengisi, nah ini sudah dari pengolahan awal peserta sudah langsung ngeling di sini, sudah dibuatkan rumusnya. Oh, untuk yang tanggung jawab, Pak Rudi mendapatkan kualifikasi istimewa misalnya. Nah, istimewa itu tadi kan sudah ada katalognya ya, pengertiannya seperti apa. Nah, dari sisi mentor, pengolahan awal mentornya, nah dari mentornya seperti ini, kita bisa bandingkan pengolahan awal mentor dan juga pengolahan awal peserta dan juga pengolahan awal mentor bisa jadi berbeda ya. Mentornya ini istimewa tapi di komitmen di pesertanya menilainya baik, bisa terjadi gap ya Ibu dan Bapak. Nah, nanti akan ada pengolahan gabungan. Nah, pengolahan gabungannya menjadi seperti ini dan nanti pengolahan akhirnya, nah ini akan sudah terlihat di sini. Pak Rudi ternyata dari komponen integritas, subkomponen integritas mendapatkan hasil akhir yang baik misalnya. Kemudian subkomponen kerjasama juga baik, baik, baik. Nah, berarti kalau baik, rekomendasi pengembangan potensi dirinya apa gitu kan? Nah, berarti peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk yang form Excel-nya. Jadi Ibu dan Bapak hanya fokus kepada ini aja, kepada sheet yang mentor. Kalau yang untuk peserta kan sudah diisi sendiri oleh peserta. Dan kalau mentor, mohon perkenannya Ibu dan Bapak mentor untuk bisa memberikan penilaian juga secara mandiri dan nanti hasilnya dikomunikasikan dengan para mentinya untuk tadi keberlanjutan pada saat pemetaan pada saat seminar rancangan proyek perubahan dilakukan fungsi untuk para mentinya adalah nanti akan satu pemaparan terkait dengan pemetaan potensi dirinya dan juga pada saat implementasi proyek perubahan juga bagaimana strategi yang sudah dilakukan dan implementasi dari strategi potensi diri yang sudah dirumuskan bersama mentor itu bisa dipaparkan oleh peserta pada saat seminar implementasi proyek perubahan dan nanti akan diklarifikasi menjadi bahan penilaian dari tim penguji proyek perubahan peserta. Mungkin itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Kebetulan saya hari ini tidak sendirian juga di sini. Saya ada tim dengan Mbak Lala yang nanti juga bisa memberikan klarifikasi jika mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari saya kurang dan nanti bisa kami berdua bisa saling melengkapi apa yang sudah saya sampaikan sampai dengan hari ini. Terima kasih Mbak Nurul dan waktu saya kembalikan ke Mbak Nurul Faizah selaku moderator. Dan terima kasih pemaparan sudah saya akhiri. Monggo Mbak Nurul silahkan untuk dipandu ke tanya jawab mungkin. Baik, terima kasih Ibu IFAIHA atas pemaparan yang sangat komprehensif. Tadi kita dijelaskan tentang kurikulum PKN tingkat 2, kemudian aspek-aspek penilaian peserta oleh mentor, peran peserta, mentor, dan coach, serta yang terakhir bagaimana tata cara mengisi form penilaian peserta ya. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kami membuka yang pertama 2 penanya dulu.
kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu mentor yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan untuk raise hand. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sudah jelas semuanya berarti Mbak Nurul, Ibu dan Bapak mentor udah siap mau melakukan penilaian gitu ya. Karena memang mudah, jadi ya berdasarkan pengamatan Ibu dan Bapak selama berinteraksi dengan para menti gitu ya, yang mungkin karena hubungan atasan dan bawahan sudah terjalin beberapa saat gitu ya, sehingga mungkin Ibu dan Bapak sudah langsung bisa menjatuhkan kira-kira nilai integritasnya seperti apa, kerjasamanya seperti apa, dan juga bagaimana mengelola perubahannya seperti apa. Sehingga nanti harapannya pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan juga pada saat implementasi proyek perubahan, Ibu dan Bapak sudah benar-benar bisa memetakan ya potensi dirinya dan potensi diri dari peserta dan juga bagaimana dukungannya terhadap rancangan proyek perubahannya dan pada akhirnya pada saat off kampus selama kurang lebih 2 bulan juga Ibu dan Bapak mentor sudah aku yakin gitu ya kalau strategi untuk mengembangkan potensi diri kepemimpinannya dan juga penyelesaian proyek perubahannya itu bisa benar-benar sudah selaras dengan kesepakatan atau komunikasi atas hasil gap kompetensi ya yang sudah tadi yang sudah disepakati gitu. Silakan Mbak Nurul, saya kembalikan lagi kalau mungkin belum ada yang bertanya. Terima kasih Ya, kehadiran Bapak Ibu mentor ya ini Pak Bupati Tebo, Tebo apa Tebo ya? Tebo, kemudian Pak Bupati, mana lagi tadi ada terlihat di layar, Pak Bupati Kampar, Bapak Sekda, pejabat Sekda dari Kaltara ya, Bapak ada juga, kemudian dari instansi pusat, dari BSSN, lewat virtual kita bisa bertemu dari Sabang sampai Merauke. Dan memang PKN 2 ini ada juga yang nggak klasikal blendednya terbatas gitu. Kayak kami di LAN pelaksanaannya hanya di klasikalnya di ujung karena dampak efisiensi. Jadi kami tidak bisa melakukan klasikal seperti di Jogja. Kalau di Jogja kebetulan klasikalnya ada 3 kali ya, Mbak Nurul ya. Klasikal pertama pada saat pembukaan, kemudian pembelajaran mandiri, kemudian e-learning, kemudian ada klasikal lagi gitu ya. Kemudian taking ownership, kemudian klasikal ketiga, sorry, klasikal kedua setelah taking ownership ya. Kemudian off campus dan kemudian seminar proyek perubahan. Nanti harapannya pada saat seminar Ibu dan Bapak mentor bisa berkenan hadir. Berarti hadirnya luring juga ya nanti ya Mbak Nurul Faizah ya pada saat seminar ya. Kalau kita lihat di learning journey pembelajaran PKN 2-nya ya, iya tidak betul. tidak lewat layar-layar kecil. Jadi nanti langsung bisa berhubungan tatap muka gitu ya dengan ibu dan bapak mentor. Oh, saya kelupaan juga mungkin menegaskan aja ini Mbak Nurul terkait dengan bagaimana penugasan peserta karena kan kalau klasikal mungkin memang tidak ada tugas-tugas kedinasan yang secara langsung diberikan oleh ibu dan bapak mentor gitu ya.
Nah, pada saat e-learning, nah ini sebenarnya pada saat e-learning pun, meskipun para peserta itu berada di tempat kedudukan masing-masing atau di tempat kerjanya masing-masing, mohon perkenan Ibu dan Bapak mentor, peserta itu harus tetap dibebas tugaskan dari penugasan kedinasannya. Karena pada saat sinkronus, peserta harus bertatap muka seperti ini dengan fasilitator. Nah, pada saat asinkronusnya, nanti ibu dan bapak peserta akan mengerjakan tugas-tugas. Jadi mohon apa namanya untuk ibu dan bapak mentor bisa memahaminya juga bahwa pada saat pembelajaran di tempat kedudukan peserta, peserta harus tetap dibebas tugaskan meskipun itu prosesnya e-learning. Kalau e-learning kan biasanya mungkin peserta di tempat kerja gitu ya, atau mungkin di rumah dan ini bisa ada memang ada penunjukan selama peserta mengikuti pelatihan ada penunjukan PLH, pelaksana harian yang nanti Ibu dan Bapak bisa eh, menugaskan siapa pelaksana harian tadi. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Nurul, terkait dengan bagaimana peserta ini tetap harus fokus meskipun pada saat e-learning, pada saat sinkronus maupun asinkronus. Sehingga nanti komunikasi dengan ibu dan bapak atasan selaku mentornya ini bisa benar-benar terjalin dengan baik. Baik pada saat terutama ya, terutama pada saat e-learning sinkronus maupun pada saat asinkronus. Asinkronus sepertinya nggak melakukan aktivitas diskusi atau apa, tapi ibu dan bapak peserta pasti akan dibebani dengan tugas-tugas yang harus Mungkin diupload MS yang Ibu, sudah. Ibu Fatah, saya tanya, boleh? Oh, silakan Mbak Nurul dipandu Bapak dari Kaltara, Bapak Ya, PJ Sekda. Silakan silakan. Bapak. Halo, Nah, Kaltara. izin waktunya sebentar. Mungkin yang lain sudah eh, ingin live, tapi saya ada Ibu yang menarik ketika kita sebagai mentor tadi disampaikan dibebas tugaskan dari tugas ya ketika mungkin klasikal online ya di tempat bekerja. Ini apakah nanti tidak apa namanya ditunjuk PLH atau memang bisa PLH Saat ini nih Pak ya. ya ini Kalau dari ketentuan putusan pengenalan nomor 2 tahun 2003 Bapak itu tetap ada PLH-nya. PLH Meskipun pada saat sinkronus atau pembelajaran sinkron ini. Karena sinkronus itu kan seperti ini juga ya, kayak kayak kelas tapi dengan media Zoom meeting seperti ini, Bapak. Jadi peserta kan harus harus menghitung fokus aturan ya. dari penyelenggara pasti harus membuka kamera gitu ya, Mbak Nurul ya. Kemudian mengikuti setiap diskusi yang ada karena ini nanti akan menjadi bagian dari penilaian sikap perilaku juga Bapak peserta kalau misalnya aturannya harus harus on cam kemudian pada saat mengerjakan tugas harus tepat waktu diupload di AMS misalnya kemudian Bapak Ibu mentor atau atasan memberikan tugas kemudian terlena dengan tugas yang diberikan oleh ibu dan pak mentor, khawatirnya para peserta ini tidak bisa disiplin gitu ibu bapak, juga tidak bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Karena pada saat e-learning selama kurang lebih kalau salah lihat master jadwal kurang lebih hampir 20 hari ya 20 hari ya. selama e-learning. Nah, ini juga Pak, pengaturan di kepelanya itu serta harus dibebas tugaskan selama pembelajaran e-learning. Berarti PL lah, bukan PLT Bu ya? Ya, dengan PLH Bapak, PLH. untuk lebih tepatnya Bapak. Ya, Iya makasih Bu. Bapak, Ya, biar mohon jelas. perkenannya Bapak. Ya, ya, Bu. Karena Makasih Bu kalau informasinya Bu. betul, kalau secara siklus manajemen SDM mengikuti PKN kan berarti mengikuti pengembangan kompetensi. Ini bagian dari sebuah siklus gitu ya. Dan nanti pada saat pengembangan kompetensi berarti juga harus fokus terhadap materi dan pastinya ini ada aspek
administrasi kepegawaian yang tadi ada penunjukan PLH. Terima kasih Bapak atas responnya. Baik, terima kasih Bapak PJ Sekda Provinsi Kaltara atas pertanyaannya dan Ibu Ii Faiha atas tanggapannya. Saya buka kesempatan lagi untuk Bapak Ibu. Boleh Ibu Moderator dari Kabupaten Banjar. Ya, silakan Bapak dari Bapak Seda ya, Bapak Seda Kabupaten Banjar. Silakan Bapak. Ya, ya terima kasih atas kesempatannya Bu Ii. Ya Bapak. Dari paparan Ibu, saya menyimak di slide perubahan ya. Di proyek perubahan itu ada penjelasan bahwa ada pemetaan potensi diri seperti itu. Nah, kemudian di bagian-bagian akhir kan juga ada kita melakukan apa dukungan mentor ini melakukan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan sesuai dengan tusinya masing-masing gitu. Nah, yang mungkin karena kami di 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 pelaksanaan PKN terdahulu mungkin berbeda pendekatannya dengan yang sekarang seperti itu. Nah, yang sekarang apakah ada eh, mungkin aturan berkaitan dengan fokus atau porsi pemetaan terhadap potensi diri dibandingkan dengan mungkin menyelesaikan isu strategis di TUSI di perangkat daerah peserta atau mentinya ini gitu. Jadi, apakah ada porsinya atau di apa jadi perhatiannya sama seperti itu dalam kita melakukan penilaian terhadap menti gitu Bu. Oke Bapak. Terima kasih Pak Rahmat Dhani ya Bapak ya Ya, dari Banjar Bapak ya. Jadi kalau porsi tentunya eh, ini harus diperhatikan masing-masing gitu ya Pak ya. Mentor memiliki peran untuk bagaimana membantu dan bimbing serta di dalam menentukan, melakukan, mengembangkan strategi potensi dirinya, tapi juga tetap harus ikut di dalam proses penyusunan proyek perubahannya. Ini memang dua-duanya ini penting karena pada saat nanti seminar rancangan proyek perubahan, seminar implementasi proyek perubahan, itu peserta memaparkan hasil dari saat rencana itu hasil dari pemetaan potensi dirinya juga pada saat seminar akhir itu akan fokus pada bagaimana implementasi dari strategi pengembangan potensi yang buat bersama Ibu dan Bapak mentor. Nah, memang kalau untuk porsi apa namanya terkait dengan substansi dari proyek perubahannya itu sendiri kan secara evaluasi kan memang menjadi bagian dari penilaian evaluasi akhir gitu Bapak. Jadi memang eh, peran dari mentor ini selain bagaimana tentu mengembangkan potensi diri yang ada di dalam diri peserta, serta di dalam bagaimana mewujudkan dan mendorong, memotivasi dan juga memberikan dukungan pada saat investasi perubahan. Seperti itu Bapak. Kita lihat artinya memang kalau dari penilaian kecil sebenarnya ya Pak ya, kalau kita lihat dari persentase penilaian peran peran mentor itu sangat vital dibutuhkan untuk potensi diri peserta dan implementasi dari proyek perubahan karena pada dasarnya proyek perubahan itu kan juga sangat didukung oleh bagaimana potensi peserta ini bisa terus gali untuk bisa mewujudkan hasil implementasi proyek perubahan benar bisa membantu organisasi di dalam mendorong perubahan lingkungan kerja. Mungkin itu Bapak yang bisa saya respon. Terima kasih Mbak. Baik, terima baik kasih terima kasih Bu. Bapak. Ya, terima kasih Pak Sekda, Bapak Rahmat Dhani. Ada lagi Bapak Ibu?
untuk penyelenggara sudah memiliki formulirnya kan ya Mbak Nurul ya. Nanti bisa disampaikan ke para peserta dan peserta bisa komunikasi dengan ibu dan pak mentornya gitu. Ya, sudah, Bu. Mungkin Oke. kalau tidak ada penanya, saya yang nanya kali ya, Bu. Ini untuk Boleh Mbak Nurul. karena mentor ini dari kan banyak orang ya, Bu. Jadi bagaimana caranya menstandarisasi penilaian mentor kepada peserta untuk tetap objektif gitu, Bu. Kan nanti standarnya beda-beda ya. Ada yang emang murah nilai, ada yang mungkin perfeksionis gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Nah, tentu Ibu dan Bapak mentor bisa baca tadi katalognya. Katalognya nanti juga bisa kita sampaikan ke penyelenggara Mbak Nurul. Dari katalog itu kan bisa tergambar seperti apa. Sebentar, saya ada bahan lagi yang mungkin bisa saya share, saya jelaskan di sini. Mohon maaf, sebentar. Nanti bisa para peserta, Ibu dan Bapak mentor bisa baca-baca gitu ya, sebentar. Karena kalau terkait dengan nilai itu kan pastinya juga eh, nah sebentar. Ada dua bahan sebenarnya yang bisa dilihat gitu ya. Bentar. Nah, terkait dengan integritas gitu ya. Deskripsinya seperti apa gitu ya. Nah, nanti ada dari aspek yang penjelasannya. Tapi mungkin yang terkait dengan bagaimana mendorong potensi diri dari peserta ya. Bentar, ini saya yang satunya. Ada satu lagi. Instrumen sebentar. Udah, belum nampak ya? Belum, Bu. Bentar, nanti saya kirim yang terkait dengan Masih di mute, Bu? Masih di mute, Bu? Masih mute, Bu? Oke, 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 maaf, maaf. Ya, ini Mbak. Nah, integritas yang level PKP, PKA, PKN 2. Nah, ini untuk melihat tanggung jawab, komitmen, kedisiplinan, kejujuran, konsistensi ini bisa dari insan ini, Bapak dan Ibu. Dan menentukan pilihan di angka-angka untuk skor tadi antara sampai 10 tadi. Ya, kalau bicara standarisasi, eh, tentu dengan adanya pengertian-pengertian yang ada di butir item setiap subkomponen, Ibu dan Bapak juga melihat bagaimana keseharian di kantornya gitu ya. Pasti Ibu dan Bapak sudah berinteraksi, mengamati, dan juga eh, berkomunikasi, kemudian diberikan yang tadi yang kata tadi penugasan misalnya
dilibatkan dalam sebuah pekerjaan terkait apa, hasilnya apa, tentu Ibu dan Bapak mentor bisa memberikan penilaian seobjektif mungkin sesuai dengan kondisi dari peserta. Mungkin itu Mbak Nurul yang bisa saya jawab terkait dengan standarisasi penilaian gitu. Karena tentunya yang paham terkait siapa mentinya, kemudian kesehariannya itu seperti apa, itu adalah Bapak dan Ibu mentor itu sendiri. Mungkin itu Mbak Nurul yang saya sampaikan. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Iih. Eh, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Mungkin sudah cukup jelas ya Bu Iih ya. Baik, siap Mbak Nurul, siap Mbak Nurul. Nanti bisa kalau kurang jelas bisa hubungi PIC yang di kami juga. Ya, ya, ya Boleh, Bu boleh. Iih. Sangat terbuka untuk apa namanya konsultasi. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Iih yang sangat informatif. Untuk selanjutnya, sebagai penutup, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Iih Faihaah atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan dari siang sampai sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan pemahaman dan arahan yang jelas bagi para mentor dalam mendampingi peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin Kemudian, salam penutup juga ya nanti dari saya. Silakan lanjut dulu. ya, baik. Demikian sesi inti dari sosialisasi ini saya pandu. Mohon maaf jika dalam memoderatori saya banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya dan kehadirannya di dalam forum pembekalan mentor pada siang hari ini di Badan Diklat Provinsi DIY meskipun secara daring. Mudah-mudahan nanti Ibu dan Bapak bisa melakukan penilaian dan bisa melakukan pengembangan potensi diri terhadap peserta atau menti Ibu dan Bapak dan harapannya pada saat nanti seminar implementasi, seminar rancangan proyek perubahan dan juga seminar implementasi proyek perubahan potensi diri yang sudah dimiliki oleh peserta bisa benar-benar terwujud dalam proses penyusunan rancangan maupun implementasi di tempat kerja masing-masing. Sukses untuk Ibu dan Bapak mentor semuanya. Sehat selalu dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya di dalam saya menyampaikan materi pada siang hari ini dan juga untuk jajaran dan diklat Provinsi D. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa memberikan materi pada siang hari ini dan juga permohonan maaf dari kami dari Direktur Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan sekiranya ada yang kurang pas dan kurang memuaskan terhadap apa yang sudah kami berikan pada siang hari ini. Silakan Mbak Nurul waktu kembalikan ke Mbak MC mungkin. Monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, waktu dan layar dikembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian Bapak Ibu materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita Ibu Ifaihah SIP MSI. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan demikian Bapak Ibu telah kita lalui bersama acara sosialisasi mentor pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 11 tahun 2025. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk dapat mengisi daftar hadir di link yang telah kami sediakan.
Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini, izinkan kami untuk mengambil foto dokumentasi terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu yang masih standby dapat menyalakan kameranya. Baik, Mbak Nisa, saya screenshot di layar satu, satu, dua, tiga. Kemudian untuk berikutnya, di layar selanjutnya, layar dua, satu, dua, tiga. Baik, sudah Mbak Anissa. Baik, Mas Iqbal. Demikian Bapak Ibu acara kita lalui bersama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi